Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kelima ini dalam mata kuliah fisika dasar, bahasan kita masih mengenai dinamika, tetapi lebih ke contoh-contoh atau kasus-kasus dinamika. Nah, di dinamika itu bahasannya itu adalah mengenai penyebab benda bergerak. Salah satunya itu mengenai konsep gaya. Nah, sebelum masuk ke kasus-kasus dinamika lainnya, di sini saya akan coba mengulang atau membahas mengenai tugas keempat ya, tentang konsep gaya, karena mungkin ada beberapa yang masih bingung atau saya lihat pekerjaan mahasiswa ada yang sedikit keliru ya. Nah, mari kita bahas, silahkan diperhatikan. Jadi di sini kasusnya itu adalah benda bermasa 25 kg dari keadaan diam didorong pada bidang datar kasar. Jadi saya punya gambarannya itu didorong pada bidang dasar kasar dengan gaya searah bidang. Nah, berarti kan dalam bidang datar ya, berarti bidang datar, kemudian ada benda, masanya itu adalah 25 kg, masanya itu adalah 25 kg. Kemudian didorong dengan gaya searah bidang. Nah, didorong dengan gaya searah bidang, berarti kan karena bidangnya datar, berarti gaya dorongnya juga datar. Nah, kemudian memiliki koefisien kinetis atau kekasaran bidang itu ada di nilainya 0,3. Dengan di sini ya, berarti kekasarannya. Berarti ketika bidangnya itu kasar, berarti di sini ada gaya gesek. F gesek misalnya ya. Di sini kita nggak tahu gaya geseknya kinetis atau statis, tapi karena di sini sudah dijelaskan mu k sama dengan 0,3, berarti kita asumsikan di sini F-nya itu adalah F kinetik, gaya gesek kinetik. Nah, perlu diketahui dan perlu diingat bahwa gaya gesek itu arahnya selalu berlawanan dengan gaya arah benda. Misalnya benda ketika didorong ke kanan, berarti gaya geseknya ke arah kiri, ataupun sebaliknya ketika benda didorong ke sebelah kiri, berarti gaya geseknya ke kanan, seperti itu. Nah, di sini untuk poin A, gambarkan diagram gaya. Berarti kita analisis ada gaya apa saja. Karena bendanya ini di sini bendanya itu berpijak dalam sebuah bidang, maka dia ada memiliki gaya normal. Nah, gaya normal berarti gaya normalnya itu dari bidangnya ini. Nah, kemudian ada gaya gravitasi W. Nah, gaya gravitasi W seperti itu untuk diagram gayanya. Nah, kemudian ada gaya dorong F ke kanan dan ada gaya gesek ke kiri. Nah, kemudian yang kedua, gaya gesek kinetiknya itu seperti apa dan berapa. Berarti kita analisis dulu gaya yang terjadi dalam sumbu koordinat X maupun Y. Nah, sekarang kita analisis dulu untuk gaya gesek itu kan FK gitu ya. Maaf, ini kinetiknya di bawah ya. Gaya gesek kinetik itu adalah mu K kali Fn. Nah, berarti Fn itu ini ya. Nah, berarti kita harus mencari dulu Fn-nya itu berapa. Berarti dari koordinat Y gitu. Sigma F di Y sama dengan 0. Kenapa 0? Karena dia tidak ada pergerakan di arah sumbu Y.
karena dia berpindahnya itu ada di sumbu X, berarti tidak ada pergerakan, jadi diasumsikan dia 0. Nah berarti F gaya normal min W atau W min F gaya normal ya, atau kita samakan saja dengan pembahasan kita sebelumnya, di mana W yang positif ya, minus gaya normal sama dengan 0. Berarti gaya normal itu adalah W, di mana W itu adalah M kali G. Di sini M-nya 25 kg, berarti 25 kali 10 ya. Gravitasi di 250 Newton. Nah, sehingga kita bisa menguraikan gaya gesek kinetiknya itu adalah mu K-nya itu berapa nilainya? 0,3. Nah, kali dengan 250 Newton. Berarti hasilnya itu sekitar 75 Newton. 75 Newton ya. Nah, sekarang kita lihat yang C. Yang C itu adalah mencari gaya dorong yang dibutuhkan. Berarti gaya dorong itu agar benda itu memiliki percepatan ini 4 meter per sekon kuadrat. Jadi ketika ada benda didorong dengan gaya sebesar F itu akan menghasilkan percepatan 4 meter per sekon kuadrat. Itu berapa nilai F-nya? Nilai F ini itu berapa yang dicari? Berarti kita cari di gaya yang ada di sumbu X ya, berarti sigma Fx sama dengan M kali A. Kenapa kita pakai M kali A? Karena di sini terdapat percepatan, artinya benda tersebut ketika didorong akan mengalami perpindahan posisi. Nah, berarti misalnya posisinya jadi di sini nih setelah didorong, misalnya ini misalnya posisi A, ini posisi B. Nah, berarti ketika sudah didorong dia mengalami percepatan, maka benda akan bergerak, berarti mengikuti kaidah hukum Newton kedua. Nah, sekarang kita lihat di sigma Fx itu ada apa saja. Ada F dan ada gaya gesek. Yang mana yang positif? Yang positif itu yang F gaya dorong. Saya tulis saja di sini F gaya dorong dikurangi F gaya gesek kinetik sama dengan M kali A. Nah, sekarang F gaya dorong itu yang dicari kan, berapa nilainya? F gaya dorong dikurangi F kinetik itu tadi kita punya ini 75 Newton, berarti 75 sama dengan M-nya masanya adalah 25 kg, A-nya 4 meter per sekon kuadrat. Nah, berarti F gaya dorong sama dengan min 75 sama dengan 100 gitu ya. Nah, sekarang F gaya dorong sama dengan 100 ditambah 75. Ini sama-sama Newton ya, karena gaya satuan dari gaya, berarti totalnya itu ada 175 Newton. Jadi gaya yang dibutuhkan untuk benda bergerak sehingga benda mempunyai percepatan 4 meter per sekon adalah sebesar 175 Newton, seperti itu. Jadi untuk yang agak keliru di sini bisa dicoba lagi, dihitung lagi seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke bahasan selanjutnya ya. Jadi di sini diagram gaya bebas untuk kasus 11. Jadi di sini kan ada dari ini adalah materi lanjutan kita kemarin. Jadi kan saya menuliskan ya ada kasus 1, kasus 2, kasus 3. Nah, ini berarti kasus ke-11 seperti itu. Jadi bukan maksudnya hukum Newtonnya hukum Newton ke-5, hukum Newton ke-6, hukum Newton ke-9 misalnya, tidak seperti itu. Karena hukum Newton itu hanya ada 3 ya. Hukum Newton itu ada 3,
ada hukum Newton pertama, di mana hukum Newton pertama itu sigma F sama dengan 0 gitu ya. Kemudian ada hukum Newton kedua, itu adalah sigma F sama dengan M kali A. Nah, kemudian ada hukum Newton ketiga, itu mengenai aksi F aksi sama dengan aksi reaksi ya, min reaksi. Jadi F aksi sama dengan min F reaksi. Nah, jadi hukum Newton itu hanya ada 3, tapi saya menuliskan dalam kurung di sini itu adalah contoh kasusnya. Misalnya ini kasus ke-11, berarti seperti itu. Nah, untuk yang kasus ke-11 ini kita lihat ada sebuah benda berada dalam sebuah bidang miring, di mana bendanya itu di bidang miring kasar, bergerak turun tanpa ada gayanya dari luar. Nah, untuk analisis dari gaya apa yang saja yang terjadi dari benda ini, kita lihat ada gaya normal, kemudian ada gaya berat atau gaya gravitasi yaitu sebesar W. Tetapi karena kita kasusnya itu ada di bidang miring, berarti kita orientasikan W-nya itu ada di Wx atau W yang sejajar dengan bidang, dan W yang sejajar dengan atau W yang tegak lurus dengan bidang. Jadi yang Wx ini yang sejajar dengan bidang, yang Wj ini adalah yang tegak lurus dengan bidang. Jadi kenapa diorientasikan? Karena berada dalam sebuah bidang miring. Kalau misalnya dia berada dalam bidang yang datar, kita jelas W-nya itu pasti ke bawah, W. Nah, tapi karena ini dalam bidang miring, jadi otomatis W itu tetap sama, arahnya itu ke bawah. Hanya kita perlu mengorientasikan di sumbu yang sejajar bidang dan yang tegak lurus bidang, seperti itu. Mudah-mudahan bisa dapat dipahami, karena untuk kasus bidang miring itu kuncinya di sana ya. Kita harus bisa melihat orientasi dari gaya yang searah bidang dan tegak lurus bidang. Nah, kemudian di sini karena bidangnya ini kasar, di sini kasar ya bidangnya itu, maka akan terjadi gaya gesek. Nah, gaya geseknya itu adalah berlawanan arah dengan gaya gravitasinya, karena kan di sini asumsinya tidak ada gaya yang gaya luar yang bekerja, artinya tidak ada gaya dorong, tidak ada gaya tarik, tidak ada gaya angkat, maka benda ini hanya terpengaruh oleh gaya gravitasi saja. Gaya gravitasi itu mana? Ini adalah gaya gravitasi. Nah, karena gaya gravitasi dari yang ini. Nah, ketika terpengaruh oleh gaya gravitasi, berarti ada gaya gesek, karena dia bidangnya itu kasar. Nah, benda tersebut bergerak turun begitu saja tanpa gaya dari luar. Nah, kita lihat untuk bidang yang sejajar. Jadi di sini asumsinya gaya gravitasinya lebih besar dari gaya gesek statis, sehingga gaya gravitasinya itu positif, dikurangi gaya gravitasi gaya gesek kinetik sama dengan M kali A. Nah, tapi untuk jika gaya gesek kinetiknya itu lebih kecil kan, berarti minus kan di sini. Jadi ceritanya nilai gaya gravitasi ini lebih besar dibanding gaya gesek statis. Nah, seperti itu. Atau jika gaya gesek gaya gravitasinya itu kurang dari gaya gesek statis, berarti itu gaya gesek statisnya itu asumsinya 0. Nah, untuk yang tegak lurus bidang, berarti kita lihat di sini
Kalau yang tegak lurus bidang berarti kita lihatnya ini gaya normal dengan W cos theta. Berarti yang positif W cos theta dikurangi, berarti kan W cos theta dikurangi gaya normal. Ini W cos theta dikurangi gaya normal sama dengan 0. Kenapa 0? Karena di sini tidak ada pergerakan di arah sumbu Y. Tidak ada naik turun. Adanya geser kanan kiri ya. Nah, berarti W cos theta sama dengan gaya gaya normal. Seperti itu. Jadi untuk yang sejajar bidang, berarti yang sejajar bidang kita lihatnya adalah gaya ini, gaya gravitasi di X di sumbu sejajar bidang dengan gaya gesek. Itu untuk yang sejajar bidang. Untuk yang tegak lurus bidang berarti ini gaya normal dengan gaya gravitasi di sumbu Y, seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, seperti itu. Nah, sekarang kita coba di sini untuk kasus lainnya ya. Di sini ceritanya benda bermasa 4 kg berada di atas bidang yang memiliki kemiringan 37 derajat. Nah, kemudian koefisien gaya gesek statis pada bidang antara bidang dengan benda itu 0,4 dan yang kinetisnya itu 0,2. Nah, jadi saya coba tuliskan dulu di sini bendanya itu berada dalam sebuah kemiringan. Nah, bendanya itu berada dalam sebuah kemiringan bidang miring. Bendanya itu masanya 4 kg gitu. Kemiringannya kita tuliskan theta ada di 37 derajat. Kemudian koefisien gaya gesek statis bidang berarti mu s ya 0,4. Kemudian mu k yang kinetisnya adalah 0,2. Nah, pertanyaan yang poin A, kita lihat apakah benda akan meluncur ke bawah. Nah, jawabannya bagaimana? Apakah benda akan meluncur ke bawah? Jawabannya adalah iya. Benda meluncur. Kenapa benda meluncur? Karena benda ini akan selalu mengalami pengaruh gaya gravitasi atau W. Jadi semua benda, bahkan kita pun akan terpengaruh oleh gaya gravitasi. Jadi ketika ada sebuah benda di atas bidang miring atau disimpan dalam sebuah bidang miring, mau itu dia licin ataupun kasar bidangnya, pasti benda itu akan mengalami atau terpengaruh oleh gaya gravitasi. Nah, di sini gaya gravitasinya berarti kalau yang searah bidang itu berarti ada di orientasi yang W cos theta ya, W sin theta ya. Jadi di Wx misalnya, saya tuliskan Wx di sini, berarti ada di W sin theta, pasti akan terpengaruh itu, dan di WY yaitu W cos theta. Jadi untuk mengapa dia sin theta dan mengapa dia cos theta itu tolong dipahami ya dengan jelas untuk teorema Pitagorasnya, seperti itu. Nah, kemudian yang bagian B itu kan yang bagian A, apakah benda akan meluncur? Jawabannya iya, pasti akan meluncur karena terpengaruh oleh gaya gravitasi. Nah, untuk yang B, berapakah gaya gesek benda dengan bidang? Berarti gaya gesek benda dengan bidang ini kan yang A ya. Sekarang kita tuliskan yang B. Gaya gesek benda dengan bidang itu berarti kita punya persamaan F gaya statis, yaitu
mu S kali N atau kali Fn ya. Mu S kali Fn, dan gaya gesek kinetiknya itu adalah mu K kali Fn. Berarti kunci yang harus kita cari itu adalah nilai Fn nya ini berapa. Nah, kita balik lagi ke sini, ke gambarnya ini. Jadi digambarkan, diuraikan, dianalisis ada gaya apa saja yang terjadi dalam kasus ini. Ada gaya Fn gitu ya. Kemudian karena bendanya itu meluncur ke bawah, berarti ada gaya gesek yang arahnya berlawanan arah dengan gaya meluncurnya ini. Nah, berarti kita cari Fn nya dulu. Saya beri apa namanya, saya coba beli ini ya di sini. Nah, jadi tadi kan kita punya untuk kasus benda yang berada di bidang miring ya, agar lebih jelas. Ini W, kemudian kita punya gaya normal, kemudian kita punya orientasi W nya itu ada W cos theta ya, WY sama dengan W cos theta, dan ini terpengaruh gaya gravitasi di W sin theta. Kemudian karena terpengaruh oleh gaya gravitasi dan bidangnya kasar, berarti di sini ada gaya gesek. Nah, gaya geseknya itu tadi berapa gaya geseknya? Yang bagian B itu berapa gaya geseknya? Nah, berapa gaya geseknya berarti ada di gaya gesek statis, yaitu mu S kali N, dan ada kinetik mu K kali Fn, seperti itu. Nah, di sini berarti kita cari dulu Fn nya itu berapa. Nah, cari Fn nya berarti di koordinat tegak lurus bidang ya, sigma F sama dengan 0. Kenapa 0? Karena di arah tegak lurus bidang ini tidak ada pergerakan ke atas ke bawah. Adanya itu benda ini bergeraknya itu karena meluncur ke bawah, berarti ke arah sejajar bidang ya. Berarti di sigma F nya itu ada Fn atau W Y min Fn sama dengan 0 gitu ya. Ini Fn, berarti WY sama dengan Fn, berarti WY sama dengan Fn. Jadi WY nya itu adalah M kali G cos theta sama dengan Fn. Nah, di sini tadi cos theta nya itu adalah 37 derajat ini ya, tetanya. Jadi tetanya itu adalah 37 derajat. Nah, untuk sin 37 derajat sama dengan 3/5. Untuk cos 37 derajat itu 4/5. Nah, ini informasi yang terkait ada di soal ya. Nah, berarti M nya itu tadi masanya nilainya 4 kali 10 kali cos 37 derajat, itu adalah nilai gaya normal. Berarti 40 gitu ya, cos 37 adalah 4/5 sama dengan gaya normal. 5 bagi 40 8 ya, 8 kali 4 berarti 32.
Berarti gaya normalnya itu adalah nilainya 32 Newton. Nah, sekarang setelah kita memiliki nilai gaya normal, berarti kita bisa hitung. Nah, ini gaya geseknya itu berapa? Berarti gaya geseknya sama dengan untuk yang statis, mu s nya itu tadi ada di nilai 0,4 ya. Berarti ini 0,4 dikali gaya normalnya adalah 32, berarti hasilnya adalah sekitar 12,8 Newton. Nah, sekarang yang gaya gesek kinetiknya itu ada di 0,2 gitu kali 32, itu ada di 6,4 Newton. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat ya, kita lihat di ini gaya yang mempengaruhi benda jatuh ke bawah ya, berarti ada di W sin theta yaitu sama dengan M kali G kali sin 37 derajat. Itu M nya itu adalah 4 kali 10 gitu. Sin 37 itu adalah 3/5, jadi ini 40 kali 3/5, berarti 5 bagi 40 8 ya, ini 8 kali 3, ini ada di 24 Newton. Nah, bisa terlihat jadi kasus benda ini ada terpengaruhi oleh gaya gravitasi sebesar 24 Newton yang ini. Nah, gaya geseknya itu ada di ini, statisnya di 12,8, kemudian kinetiknya ini statisnya itu ada di 12,8, kemudian kinetiknya ada di 6,4. Jelas karena gaya gravitasinya lebih besar, berarti benda ini pasti akan mengalami turun ke bawah, tidak mungkin ke atas seperti itu ya. Jadi jelas yang A berarti benda akan meluncur ke bawah, terlihat dari kesimpulan yang ini juga. Jadi F gravitasinya, gaya gravitasinya lebih besar daripada gaya gesek, seperti itu. Nah, untuk yang poin berapa nilai gaya geseknya itu seperti itu ya. Berarti gaya gesek statis sekian, gaya gesek kinetisnya sekian. Nah, sekarang kita lihat poin yang C. Jika benda meluncur ke bawah, percepatannya berapa? Nah, berarti yang poin C ini kita akan mencari percepatan. Berarti percepatan itu A ya, itu nilainya ada berapa. Nah, itu didapat dari mana? Itu didapat dari hukum kedua Newton. Hukum 2 Newton. Dimana hukum 2 Newton itu sigma F sama dengan M kali A. Nah, A nya ini yang akan kita cari. Nah, sekarang kita lihat sigma F yang sejajar dengan bidang itu ada apa saja. Ada W sin theta gitu ya, dan ada gaya gesek. Kita tuliskan gaya gesek. Nah, di sini gaya geseknya pakai gaya gesek apa? Di sini kan gaya gesek gitu ya. Saya tuliskan dulu ini M kali A. Nah, di sini gaya geseknya pakai gaya gesek apa? Kita pakai gaya geseknya itu adalah gaya gesek kinetik. Kenapa pakai gaya gesek kinetik? Karena gaya gesek kinetik itu terjadi ketika benda mengalami pergerakan. Berarti ketika mengalami pergerakan, benda akan memiliki sebuah percepatan. Kalau kita gunakan gaya gesek statis, di sini keliru, karena gaya gesek statis itu menahan benda untuk tetap diam di posisinya. Jadi kita punya W sin theta minus F
kinetik, gaya gesek kinetik sama dengan M kali A. Nah, untuk W sin theta tadi hasilnya berapa? Kita punya nilai ini ya, W sin theta yaitu nilainya ini 24 Newton. Itu 24 dikurangi gaya gesek kinetiknya berapa? Gaya gesek kinetik kita sudah cari tadi, ada di 6,4 Newton dikurangi 6,4 sama dengan tadi masanya nilainya 4 kg, berarti 4 kali A. A nya ini yang dicari, berarti A sama dengan 24 min 6,4 per 4. Itu hasilnya ada di 4,4 meter per sekon kuadrat. Nah, jadi untuk kasus benda yang ini, untuk benda yang kasus benda ini mengalami percepatannya itu sekitar 4,4 meter per sekon. Nah, percepatannya kemana? Karena ini bendanya itu mengalami meluncur atau turun ke bawah, ini meluncur ke bawah ya, berarti percepatannya juga ke bawah, berarti A nya di sini adalah 4,4 meter per sekon kuadrat. Seperti itu, mudah-mudahan bisa dipahami ya untuk kasus benda yang berada di bidang miring seperti itu. Nah, untuk kasus selanjutnya itu ada sebuah gaya yang membentuk sudut. Kalau tadi kan yang membentuk sudutnya itu adalah ini ya, bidang miringnya. Jadi bendanya itu berada dalam sebuah bidang miring dengan gaya yang sejajar bidang atau tegak lurus bidang seperti itu. Nah, untuk kasus gaya yang membentuk sudut itu contohnya seperti ini. Jadi ada sebuah benda, di sini bendanya diam di atas bidang datar, kemudian ditarik dengan gaya sebesar F. Nah, ini adalah gaya F-nya. Tetapi gaya F-nya itu dia membentuk sudut. Sudutnya itu misalkan 37 derajat atau misalkan sudutnya itu 30 derajat seperti itu. Nah, di sini ketika bidangnya itu kasar berarti terjadi sebuah gaya gesek. Gaya geseknya itu berlawanan arah dengan gaya tariknya. Nah, berarti kita lihat ya untuk kasus gaya yang membentuk sudut. Jadi jika gaya yang menarik benda membentuk sudut tertentu dengan bidang, gaya F-nya ini 20 Newton. Jadi diketahuinya berarti gaya F-nya itu 20 Newton, tetapi dia membentuk sudut 37 derajat dengan arah horizontal. Massa benda 5 kg, berarti massanya 5 kg. Kemudian koefisien gesek kinetis, koefisien gesek statisnya adalah 0,4 dan koefisien gesek kinetiknya itu adalah 0,2. Nah, apakah benda sudah bergerak? Kemudian berapa gaya gesek benda dengan bidang? Ini seperti apa? Berarti yang langkah awal jika kita menemukan kasus untuk dinamika, langkah awalnya adalah kita analisis diagram gaya bebasnya atau gaya yang terjadi dalam benda tersebut apa saja. Jadi tidak selamanya untuk sebuah kasus soal itu diberi penjelasan gambar ya. Jadi mungkin bisa hanya sebuah cerita saja, berarti otomatis Anda sendiri yang menggambarkan, Anda sendiri yang membayangkan kasus tersebut bagaimana kondisinya seperti itu. Nah, berarti kita lihat analisis gaya yang terjadi. Di sini ada gaya normal ya, gaya normal, kemudian ada gaya gravitasi, kemudian ada gaya tariknya tapi membentuk sudut. Nah, ketika membentuk sudut berarti kita orientasikan lagi, ada sudut ada gaya yang searah sumbu X gitu ya, kemudian ada yang
gaya yang searah sumbu Y. Nah, kemudian kita lihat lagi, berarti untuk gaya orientasi gaya yang searah sumbu X itu bagaimana? Berarti kita lihatnya kan ini kita carinya fx ya. Berarti kita lihat fx ini berarti ada sudutnya itu ada di garis fx ini ada di bawah sudut ya, ada di bawah sudut, berarti itu dia pakai cos ya. Jadi fx itu adalah f cos theta, seperti itu. Untuk yang sin itu ada di fy. Kenapa? Karena untuk yang fy ini asumsinya ada di sudut, mencari sudut depannya atau mencari garis yang berada di depan sudut. Berarti kita tuliskan f sin theta, seperti itu. Nah, sekarang apakah benda sudah bergerak? Kita lihat untuk W-nya, ini W-nya itu ada berapa nilainya? Berarti W-nya itu tadi kan masanya 5 kg ya. Berarti masanya 5 kg, 5 kali 10, karena W itu adalah gaya gravitasi, berarti gaya gravitasi itu adalah M kali G. Ini M kali G, berarti 50 Newton. Nah, kita lihat 50 Newton. Nah, kemudian kita lihat gaya tariknya. Gaya tariknya itu ada berapa? Gaya tariknya itu ada di Fy, yaitu F sin theta. Berarti F sin theta itu F-nya tadi kan nilainya 20 ya. Di sini F-nya itu diketahui di soal adalah 20 Newton. F-nya itu diketahui di soal adalah 20 Newton. Berarti kita lihat gaya tariknya kalau F sin theta itu ada di berapa. Nah, kita tuliskan lagi untuk informasi bahwa sin 37 derajat itu adalah 3/5, dan cos 37 derajat itu adalah 4/5. Ini ya. Nah, jadi untuk Fy nya kita lihat gaya tariknya itu ada di berapa. F nya itu 20 kali sin theta nya berarti 3/5 ya. Berarti 5 dibagi 20, 4 kali 3 berarti di 12 Newton. Nah, kita lihat ketika gaya gravitasinya itu 50 Newton dan gaya tarik ke atasnya itu adalah 12 Newton, berarti otomatis gaya gravitasi itu lebih besar daripada gaya tarik ke atasnya. Nah, maka tidak ada pergerakan ke arah atas. Artinya benda itu hanya mengalami pergerakan ke kanan oleh faktor Fx, F cos theta. Jadi dari kesimpulan ini kita bisa simpulkan bahwa tidak ada pergerakan benda di sumbu vertikal, seperti itu. Nah, berarti di sumbu vertikalnya berarti sigma F nya itu sama dengan 0, gitu ya. Jadi di sumbu vertikalnya adalah sigma F sama dengan 0, atau sigma F tegak lurusnya itu sama dengan 0. Nah, berarti gaya normalnya itu berapa sih? Karena kita ingin tahu berapa gaya gesek benda dengan bidang. Nah, sedangkan gaya gesek benda dengan bidang itu harus diketahui gaya normalnya itu berapa.
Nah, berarti kita tuliskan ya. Nah, jadi kita tuliskan tadi kasusnya itu benda yang ditarik dengan sumbu yang benda yang ditarik dengan gaya F tapi membentuk sudut, gitu ya. Di sini sudutnya itu theta 37 derajat. Kemudian ada gaya normal. Kemudian di sini ada orientasi fx yaitu f cos theta. Di sini ada fy yaitu f sin theta. Nah, kemudian tadi ada gaya geseknya ke sini ya. F gaya geseknya di sini ada w. Seperti itu, betul? Ya. Nah, tadi kan kita sudah dapat kesimpulan bahwa gaya gravitasinya itu lebih besar daripada gaya tarik di sumbu vertikal. Jadi gaya gravitasinya tadi kita punya di 50 Newton itu lebih besar daripada 12 Newton untuk gaya gravitasi untuk gaya tarik di Fy ya. Nah, jadi asumsinya bahwa tidak ada pergerakan di sumbu Y. Artinya sigma F sama dengan 0. Berarti di sini sigma F tegak lurus bidang itu sama dengan 0. Nah, ini berarti kita punya gaya normal gitu ya, ditambah dengan gaya Fy ya. Kenapa ada gaya Fe? Jadi yang di tegak lurus bidang itu ada Fn, ada Fy, gayanya itu, dan ada W. Nah, kita di sini di step selanjutnya itu adalah mencari gaya normal. Kenapa mencari gaya normal? Karena gaya normal itu digunakan untuk mencari gaya gesek. Karena gaya gesek itu kan mu kali n atau gaya normal. Berarti di sini kita teruskan Fn plus Fy min W sama dengan 0. Berarti Fn kita cari ditambah Fy nya itu 12 dikurangi tadi W nya 50 sama dengan 0. Berarti gaya normalnya itu sama dengan 50 min 12. Berarti ada di sekitar 38 Newton gaya normalnya itu. Nah, dari sini kita bisa mengetahui jadi berapa gaya geseknya, berapa nilai gaya geseknya. Jadi berapa nilai gaya geseknya. Nah, tadi kan diketahui mu s 0,4 dan mu k 0,2. Berarti kita tuliskan di sini ya, diketahuinya itu mu k 0, tadi berapa mu k? Mu k 0,2, mu s 0,4. Nah, jadi berapa nilai gaya gesek? Kita tulis dulu F statis untuk statis ya. Berarti ada di mu s kali Fn. Mu s nya tadi ada di 0,4. Fn ini tadi kita punya ini 38 Newton. Nah, ini adalah hasilnya 15,2 Newton. Nah, sekarang kita lihat di kinetiknya. F kinetik berarti sama dengan mu k kali Fn ya. Mu k nya ada di 0,2 kali Fn nya 38. Berarti hasilnya ada di sekitar setelah saya hitung itu ada di 7,6 Newton. Seperti itu.
Nah, sekarang kita lihat dari pergerakan, kan kalau tadi kita lihat perbandingan gaya gravitasi dengan gaya tarik di sumbu Y, karena kita ingin melihat ada atau tidaknya pergerakan di sumbu Y. Nah, sekarang karena tinjauannya itu adalah gaya gesek, berarti gaya gesek itu kan adalah pengaruh dari gaya di orientasi di sini, fx, atau yang f cos theta, atau di f cos 37 derajat. Kita pengen lihat kan berapa perbandingan nilainya. Nah, sekarang kita coba hitung f yang x nya ini, berarti f nya itu ada di 20, tadi cos 30 derajat cos 37 itu tadi ada di 4/5, berarti kita punya ini 4 ya, 4 kali 4 itu 16 Newton. Nah, di sini benda itu mengalami pergerakan atau tidak. Kita lihat perbandingannya, fx nya itu adalah 16 Newton, kemudian f statisnya ya, gaya gesek statisnya itu ada di 15,2 Newton. Jelas, berarti gaya tarik fx ini lebih besar dibanding gaya gesek statis gitu. Berarti artinya benda mengalami pergerakan, berhasil bergerak, karena nilai gaya tariknya itu lebih besar dibanding gaya geseknya. Nah, berarti ketika mengalami pergerakan, berarti jelas percepatannya itu ada ke arah sini, A, ke kanan, karena gaya geseknya itu nilainya gaya gesek statisnya itu nilainya lebih kecil dibanding dengan gaya tarik fx, seperti itu. Nah, sekarang ketika benda sudah bergerak, kan di sini tanya apakah benda sudah bergerak, berarti benda sudah bergerak. Berapa gaya gesek benda dengan bidang? Berarti gaya geseknya itu ada yang statisnya itu 15,2 dan ada yang kinetiknya itu 7,6. Berarti benda sudah mengalami pergerakan. Saya tuliskan di sini ya. Berarti kan tadi berarti kesimpulannya tadi benda mengalami pergerakan ke arah gaya tarik atau ke kanan, karena gaya tariknya itu ke kanan, searah dengan bidang, seperti itu. Nah, ketika sudah mengalami pergerakan, berarti benda akan memiliki percepatan. Nah, percepatannya ini berapa? Nah, berarti kita gunakan hukum Newton kedua, di mana sigma F sama dengan M kali A gitu. Nah, berarti kita lihat di sumbu X itu ada apa saja. Berarti ada Fx dikurangi gaya gesek kinetik. Nah, kenapa pakai gaya gesek kinetik? Karena benda mengalami pergerakan sehingga memiliki percepatan itu akibat adanya gaya gesek kinetik, seperti itu. Berarti M-nya tadi masanya berapa nilainya? Masanya itu 5 kg ya. Berarti sini 5 kg kali A. Nah, untuk Fx-nya tadi kita punya ini ya, 16 Newton. Kita punya 16 Newton. Berarti ini 16 dikurangi FK-nya 7,6 sama dengan 5 kali A. Berarti A sama dengan 16 dikurangi 7,6
1/5 itu ada di sekitar nilainya itu 1,68 meter per sekon kuadrat. Jadi untuk kasusnya ini benda mengalami percepatan sebesar 1,68 meter per sekon kuadrat. Percepatannya itu kemana? Percepatannya itu berarti searah dengan gaya tarik searah bidang Fx, seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, kita lanjutkan. Untuk kasus lainnya ya di sini. Jadi benda yang ditahan oleh tangan atau dengan gaya sebesar F. Nah, ini misalnya bendanya itu ditahan oleh tangan. Jadi misalnya ini tangan Anda, kemudian ada benda, Anda menahan benda tersebut pada bidang vertikal kasar. Nah, itu seperti apa? Berarti kita tetap analisis gaya yang terjadi di untuk kasus tersebut. Berarti ada gaya apa saja. Ini gaya normalnya ke sini ya, karena bidangnya itu ini vertikal. Kemudian W ke bawah, kemudian ada gaya F dan ada gaya gesek. Gaya geseknya di sini ke atas, berlawanan arah dengan gaya gravitasi. Nah, berarti kita lihat untuk yang sigma Fx, berarti sigma Fx itu ada di sumbu X ini ya. Ini kan berarti yang sini sumbu X, yang horizontal, yang vertikalnya itu sumbu Y. Berarti yang di sumbu X ada apa saja? Ada gaya F dan ada gaya Fn. Nah, di sini karena dia berkebalikan arahnya, gaya F ke kanan, gaya normalnya ke kiri, berarti dia minus. F min Fn sama dengan 0, berarti F sama dengan Fn. Nah, kemudian untuk gaya yang vertikal atau sejajar dengan bidang itu ada di W min Ff. Jadi W gaya gravitasi dikurangi dengan gaya gesek sama dengan 0. Jadi gaya gravitasi sama dengan gaya gesek untuk kasus yang seperti itu. Jadi untuk penyelesaian kasus dinamika itu Anda pahami soalnya seperti apa, kemudian tuliskan parameter yang informasi ada apa saja. Kemudian langkah awalnya itu adalah kalian gambarkan diagram gaya bebas yang terjadi dalam kasus tersebut. Nah, ketika sudah menggambarkan diagram gaya bebasnya, Anda analisa gaya yang terjadi di sumbu X ada apa saja, kemudian sumbunya itu seperti apa, misalnya positif yang mana, negatif yang mana. Kemudian yang gaya di arah vertikal juga Anda lihat, maka Anda bisa menganalisis bagaimana kondisi benda tersebut, apakah mengalami percepatan atau apakah benda tersebut diam, seperti itu. Jadi kita lihat dititik beratkan terhadap konsep gaya yang terjadi dalam kasus dinamika tersebut, seperti itu ya. Nah, di sini aplikasi konsep gaya ya. Jadi di sini visualisasi proses pencetakan tablet. Jadi ketika akan proses pembuatan tablet itu pasti akan terkena compression ya. Di sini compression itu jadi kayak tekanan gitu. Gaya ada main compression roll, kemudian pre-compression roll. Nah, jadi bisa pahami bahwa untuk fisika itu sangat terkait dengan beberapa bidang sains, salah satunya itu farmasi, karena pondasi kita
memahami bidang ilmu itu salah satunya itu selain matematika itu ada fisika ya. Jadi secara fisiknya itu kita harus tahu bagaimana misalnya pembuatan atau publikasi dari sebuah misalnya yang berhubungan dengan farmasi, kemudian pengaruh teori mekanikanya itu dalam kasus di bidang farmasi seperti apa. Nah itu seperti itu. Jadi mengapa untuk prodi sains atau teknik gitu itu sangat fisika itu sangat fondasinya itu harus kuat seperti itu ya. Nah ini hanya sekilas saja intermezzo kita. Jadi untuk mengetahui bahwa ilmu fisika itu sangat penting ya dalam bidang-bidang ilmu lainnya seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Nah di sini tadi konsep gaya pencetakan tablet ya. Jadi di sini processing tablet atau pembuatan tablet. Jadi ada ini ya tekanan. Ini kan masih dalam bentuk powder. Nah kemudian di press atau diberi tekanan, diberi gaya upper punch di sini. Nanti kemudian di compression di sini decompression terus start of ejection end of ejection. Jadi nanti proses kompaksi serbuk atau granul menjadi tablet itu salah satunya itu dengan menggunakan konsep fisika ya. Jadi ada sebuah tekanan, kemudian compression seperti itu. Nah di sini gaya-gaya yang bekerja pada pencetakan atau pengempaan tablet. Jadi ada upper punch force, ada gaya di sini ya. Kemudian ada die wall force, kemudian ada ejection force, ada lower punch force. Jadi di sini force atau gaya ini sangat penting digunakan dalam berbagai bidang ya. Gaya itu banyak digunakan di teknik, kemudian di publikasi kasus-kasus seperti itu kita gunakan. Nah makanya konsep gaya ini sangat penting. Nah jadi di teorinya itu konsep gaya dijelaskan seperti itu, seperti yang sudah kita pelajari selama pertemuan kedua ini berarti ya, tentang dinamika seperti itu. Nah di sini aplikasi konsep gayanya itu diagram gaya pada kompresi tablet pada cetakan atau die. Jadi di sini ada F-nya itu adalah gaya kompresi untuk proses kompaksi serbuk menjadi tablet. Jadi gaya kompresi F-nya ini, kemudian ada Fn ya, ada Fn ini, ada Fn, kemudian ini Fn sama dengan FdW itu adalah gaya normal dengan dinding cetakan. Nah kemudian ada FdW, gaya antara tablet dengan dinding cetakan, berarti dinding cetakannya itu ini ya. Nah kemudian ada FF, itu adalah gaya gesek yang menahan proses kompresi. Kemudian ada Fn2, gaya normal. Fn2 itu ini berarti. Jadi gaya normal itu ada dua. Ada Fn1 yang ini, gaya normal dengan dinding cetakan, dan ada gaya normal dengan punch bawah. Jadi ini hanya penjelasan saja ya, bahwa konsep gaya itu sangat penting dalam pembuatan ini, misalnya dalam pabrikasi ini, misalnya seperti itu. Kompresi tablet pada cetakan seperti itu. Nah, kemudian ada diagram gaya pada ejeksi tablet dari cetakan. Jadi ada FEJ, berarti FEJ itu ini ya. Gaya yang diperlukan untuk mendorong tablet keluar dari cetakan. Kemudian ada Fn, gaya normal. Ada FdW, gaya antara tablet dengan dinding cetakan. Kemudian ada FF, itu adalah gaya gesek. Jadi force friction itu gaya gesek ya. Jadi pada proses ini punch bawah memberikan gaya yang mendorong tablet keluar. Nah kemudian untuk koefisien gaya gesek
Maksudnya apa? Koefisien gaya gesek itu adalah nilai kekasaran sebuah benda dengan bidang. Jadi kalau misalnya benda satunya aluminium, benda duanya baja, berarti koefisien geseknya statisnya sekian. Nah, contohnya kalau misalnya kendaraan itu kita lihat di sini ban mobil dengan jalan aspal. Kalau dengan jalan aspal berarti koefisien geseknya itu ada di 0,72. Maksudnya di sini kekasaran benda dengan bidang. Coba saya gambarkan. Misalnya ada jalan raya, ya ini aspal. Kemudian di sini ada mobil. Gitu ya. Nah, misalnya di sini ada mobil. Jadi kekasaran mobil ini dengan aspal itu misalnya tadi sekitar mu-nya itu ada di 0,72. Itu untuk yang jalan aspal. Untuk yang rumput sekian. Jadi bisa berbeda-beda ya nilainya. Ini untuk koefisien gaya gesek di bahan-bahan ya, ada di nikel, ada di kromium, platinum, silver. Ini koefisien gaya geseknya ada berapa saja. Kemudian ada zinc, magnesium, iron, aluminium. Itu di sini ada degree of reactivity of solidnya seperti itu. Di sini hanya penggambaran saja ya, bahwa gaya gesek itu tidak hanya terjadi di benda padat saja. Jadi untuk partikel-partikel juga pasti akan mengalami gesekan ya. Partikel-partikel kecil ketika dia bergerak kemudian bertemu lagi dengan partikel lainnya mungkin menimbulkan sebuah gaya gesekan seperti itu. Nah, ini adalah konsep tekanan. Jadi tekanan itu lambangnya P, bahwa tekanan itu adalah berasal dari gaya per luas penampang. Jadi di sini ketika luas penampangnya itu atau A-nya itu adalah jajar genjang, berarti nanti luas jajaran genjang itu berapa? Nah, kemudian di sini ada luas elips itu ada berapa gitu ya. Kemudian di sini ada luas segitiga. Jadi tekanan itu atau P itu dipengaruhi oleh gaya per luas penampang. Jadi untuk kasus luas penampangnya itu bisa berbeda-beda tergantung dengan kasusnya. Misalnya ketika luas penampangnya itu bola, berarti kan luas penampangnya seperti apa, misalnya seperti itu. Konsep di tekanan. Jadi berdasarkan persamaan, besarnya tekanan sebanding dengan besarnya gaya tekan terhadap benda. Di sini contohnya mesin kompresi tablet manual dengan pengukur tekanan. Jadi kita bisa melihat tekanannya itu berapa. Nilainya adalah ketika kita memberikan force atau gaya, kemudian kita lihat luas penampangnya itu seperti apa, seperti itu. Nah, jadi untuk kasus-kasus dinamika kurang lebih seperti itu. Jadi bisa variasi bidangnya, apakah bidangnya itu lurus atau bidangnya itu miring. Kemudian variasi gayanya, apakah gaya tariknya itu dia lurus atau membentuk sudut. Kemudian konsep gaya yang terjadi itu ada gaya apa saja, apakah gaya kontak atau gaya non kontak, kurang lebih seperti itu. Jadi tolong dipelajari kembali bab untuk dinamika, karena bahasan dinamika saya cukup sampai di sini ya. Jadi nanti minggu depan kita bertemu di materi lain. Jadi apabila ada yang ingin ditanyakan, apabila sulit
Untuk memahami bisa didiskusikan di forum diskusi study atau di WA group. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.